Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kelak nanti di akhirat, ketika kita semua telah merampungkan perjalanan panjang kita, dari mulai penderitaan yang kita alami semenjak kita semua dibangkitkan di padang mahsyar. Entah berapa lamanya kita semua menahan teriknya panas matahari dan menunggu dalam waktu yang sangat lama. Kemudian selanjutnya kita pun nanti akan merasakan kegelisahan yang sangat mendalam ketika kita menghadapi persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab dan ditimbangnya amalan kita di yaumul mizan. Kemudian selanjutnya kita pun akan merasakan rasa takut yang amat sangat mencekam ketika kita semua menyeberangi sirat, jembatan yang terbentang di atas jurang api neraka, yang mana jika amalan-amalan kita kurang baik atau bahkan sangat buruk, besar kemungkinan kita akan tergelincir dan masuk ke dalam jurang neraka tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi setelah kita semua berhasil melewati perjalanan panjang tersebut, maka akan ada akhirnya, di mana kita semua akan sampai kepada tujuan akhir kita. Kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan yang berada di puncak kenikmatan, yang mana tidak ada satupun kenikmatan surgawi yang pernah ada di alam dunia ini. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang tidak pernah sama sekali dilihat oleh mata dan juga didengar oleh telinga, wala qalbun khatarat, dan juga tidak pernah dirasakan terbesit dalam benak kita sekalipun selama di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di surga kita dibebaskan untuk melakukan apapun yang kita mau. Silahkan, apapun yang kita inginkan silahkan lakukan. Apapun makanan yang kita inginkan silahkan kita makan. Apapun minuman yang kita inginkan silahkan diminum. Bahkan nanti khamr pun, arak pun menjadi halal. Bahkan menjadi salah satu minuman yang paling nikmat selama ada di dalam surga. Kita akan makan berbagai macam makanan yang lezat. Makanan yang akan membuat lidah kita merasa sangat terpuaskan. Kita akan merasakan minuman yang sangat melegakan tenggorokan kita. Kita pun akan melihat pemandangan-pemandangan yang sangat menyejukkan mata. Kita pun nanti akan mendengar suara-suara yang membuat telinga kita dimanjakan oleh suara-suara tersebut. Bahkan sampai hati kita, perasaan kita pun akan mengalami berbagai macam perasaan yang amat sangat menyenangkan. Karena di surga tidak ada lagi yang namanya perasaan yang buruk. Tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi galau,
rasa takut, dan perasaan-perasaan tidak enak yang lainnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Tapi ketahuilah, selain nikmat-nikmat berupa makanan, minuman, pemandangan, dan lain sebagainya, maka ada satu nikmat yang sering kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan juga sering juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kenikmatan berupa apa? Kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Kenikmatan yang tidak kalah nikmat dibandingkan kenikmatan-kenikmatan lainnya selama di surga adalah pesona dari para bidadari surga. Bidadari surga adalah wanita yang berada di puncak kesempurnaan. Wanita idaman semua lelaki yang ada di dunia. Tua, muda, kafir, muslim sekalipun. Pasti kita semua mendambakan perempuan yang sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran seringkali membuat manusia tergiur dengan nikmat yang satu ini. Diharapkan ketika kita semua tergiur ingin mendapatkan nikmat yang satu ini, maka kita pun akan berusaha sekuat tenaga untuk berusaha memperolehnya dengan cara memperbanyak amal solih dan meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak ingin memiliki pasangan wanita yang sempurna, memiliki pasangan wanita yang cantik, memiliki pasangan wanita yang lemah lembut sikapnya, indah dipandang, suaranya lembut, pintar melayani, dan lain sebagainya? Kita semua pasti ingin memiliki wanita yang memiliki karakteristik yang seperti bidadari surga. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan bahwa memang godaan terbesar bagi setiap pria yang ada di dunia ini ada 3 godaan, yaitu godaan harta, godaan tahta, dan juga godaan wanita. Tapi kata Nabi SAW, dari 3 godaan tersebut yang paling menggoda seseorang, yang mana orang tersebut bisa jadi akan mengorbankan segalanya demi mendapatkan kenikmatan ini, yang mana menjadi ujian bagi kita selama di dunia, adalah godaan dari para wanita. Kata Nabi SAW, "Ma karaktu ba'di fitnatan." Tidaklah aku wafat dan meninggalkan sebuah godaan, cobaan, ujian, adarra 'alal rijal, yang paling mencelakakan, yang paling berbahaya bagi para pria, minan nisa, selain godaan dari para perempuan. Betapa banyak orang yang rela mengorbankan hartanya demi mendapatkan perempuan yang dia inginkan. Betapa banyak orang yang rela mengorbankan jabatannya, tahtanya, hanya demi mendapatkan perempuan idaman yang dia inginkan. Bahkan ketika ada seorang suami yang dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari istrinya, maka tidak sedikit yang mana dia mengorbankan agamanya, mengorbankan keimanannya dengan berzina dengan perempuan yang tidak halal baginya. Dan itu tentu perlu mengorbankan harta yang tidak sedikit. Sudah harta mesti dikeluarkan, keimanan pun mesti tergadaikan. Itulah hebatnya godaan para wanita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perempuan pun sering dijadikan objek yang sangat menjual. Perhatikan, kalau kita nonton di layar kaca televisi, atau sekarang di handphone kita, di media sosial, ketika ada orang yang ingin mengiklankan produk-produknya, maka pasti modelnya adalah perempuan. Kalaupun ada laki-laki, itu pasti yang dijual adalah produk kecantikan untuk laki-laki. Atau iklan yang memang khusus untuk laki-laki. Iklan motor saja modelnya perempuan. Iklan mobil saja modelnya perempuan. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi, perempuan adalah
makhluk yang paling bisa menarik perhatian para lelaki, yang bisa menggoda keimanan setiap laki muslim di dunia ini. Bahkan kalau kita jalan-jalan ke toko-toko, ke restoran-restoran, ketika pramusajinya adalah perempuan yang cantik jelita, pasti toko tersebut ramai dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Jarang kita menemukan pramusaji itu laki-laki. Perempuan seburuk apapun jika didandani maka akan menjadi fitnah bagi makhluk laki-laki. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bidadari surga sebagai ganjaran yang setimpal bagi laki-laki yang mampu menahan nafsu syahwatnya selama di dunia dengan tidak tergoda dengan ujian cobaan dari para wanita, dengan tetap bertakwa kepada Allah, berusaha memperoleh wanita yang dia inginkan dengan cara yang halal, yaitu dengan cara menikah. Dan yang namanya menikahi perempuan manusia yang ada di dunia, tidak ada yang namanya manusia yang sempurna. Pasti istri kita pun ada sisi yang kita sukai, dan di sisi lain pun ada sisi yang pasti kita tidak akan sukai. Begitulah di dunia. Maka kalau kita mau mencari perempuan yang sempurna, bersabarlah sebentar. Ketika kita bersabar sedikit selama di dunia, maka insya Allah di surga kelak kita akan mendapatkan perempuan idaman yang akan menyenangkan hati kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya telah menyebutkan beberapa gambaran karakteristik bidadari surga, wanita idaman setiap laki-laki, di mana disebutkan bahwa bidadari surga adalah perempuan yang memiliki kecantikan yang berada di puncak keindahan. Wajahnya sangat cantik, tidak ada satupun supermodel di dunia ini yang kecantikannya bisa mengalahkan satu saja bidadari surga yang ada di akhirat nanti. Disebutkan di dalam hadis, kulitnya benar-benar putih, bahkan lebih putih daripada putihnya telur. Kemudian, bukan hanya putih, tapi kulitnya sangat bersinar, sangat berkilauan. Disebutkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kulitnya seperti kilapan permata. Sampai-sampai suaminya, kata Nabi, pasangannya kita semua insya Allah bisa bercermin di kulitnya, saking beningnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebutkan di dalam Al-Quran, sampai-sampai Allah menyebutkan dengan detil. Dan Allah benar-benar maha tahu apa yang disukai oleh para pria, karena Allah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa di antara karakteristik bidadari surga adalah tubuhnya yang sangat menarik. Setiap pria, kita semua pria yang hadir di sini, pasti kita semua sangat menyukai perempuan yang tubuhnya itu penuh dengan lekukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah An-Naba bahwa dada dan bokongnya bidadari surga itu benar-benar indah dipandang. Silahkan saja baca sendiri kalau ingin tahu bagaimana rincinya. Allah sampai menyebutkan ciri-cirinya sampai sebegitu supaya kita semua tergiur dengan keindahan bidadari surga ini. Kemudian, bidadari surga itu sangat harum, tidak akan tercium bau keringatnya dari dalam tubuhnya. Baunya sangat wangi sekali. Kemudian mereka tidak haid, tidak akan kotor. Kemudian mereka tidak melahirkan, tidak akan buang air kecil,
tidak akan buang air besar, dan mereka pun tidak akan meludah. Intinya benar-benar mereka itu adalah wanita yang sempurna. Tidak ada kotoran sama sekali di dalam tubuhnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka, bagaimana caranya kita mendapatkan bidadari surga tersebut? Kata para ulama, setiap muslimin yang masuk surga sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala paling sedikit 2 orang bidadari. Maka caranya tinggal masuk surga saja. Istri kita dari kalangan bidadari sudah menunggu kita. Tapi kalau kita masuk neraka, maka akan lebih lama kita bertemu dengan istri kita. Apalagi orang kafir. Orang kafir mereka tidak akan pernah merasakan nikmatnya bidadari surga. Bahkan mencium surga pun mereka tidak akan pernah selama-lamanya. Bahkan ketika ada orang muslim yang mati syahid, mati dalam keadaan syahid di medan perang, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menambahkan jumlah bidadarinya bagi mereka. Berapakah jumlah tambahannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jumlah tambahannya adalah 70 orang bidadari. Bagi orang yang membela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati di medan perang. Maka orang yang paling banyak punya bidadari adalah orang yang mati syahid. Dia sudah mendapatkan 70 ditambah 2 yang aslinya. Kemudian kalaulah dia punya istri 4 orang di dunia, maka istrinya nanti di akhirat akan menjadi bidadari yang paling cantik untuknya. 70 tambah 2 tambah 4, silakan hitung sendiri. Berapa bidadari yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi muslimin ahli surga, kemudian meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan 70, 2 pun kita akan sudah sangat benar-benar senang. Ditambah istri kita 1 pun, 3 saja itu pun sudah membuat kita sangat senang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bersungguh-sungguhlah beribadah selama di dunia. Kenikmatan surga sudah menunggu kita. Surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga sudah bersiap menyambut kita sebagai ahli surga. Hanya tinggal kita memantaskan diri untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, khatib mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah kaum muslimin sekalian. Marilah kita sama-sama belajar apa saja atau bagaimana cara ibadah kepada Allah yang benar. Kemudian belajar juga apa saja hal-hal yang Allah murkai, sehingga kita bisa menjauhinya, tidak akan mendapatkan dosa. Karena ibadah akan bisa kita amalkan dengan benar kalau kita memiliki ilmunya. Jangan sampai kita sudah beribadah tapi ternyata caranya salah. Niatnya untung, yang ada malah buntu. Pahala tidak diperoleh, yang ada malah semakin menambah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya semoga bisa menjadi amal jariah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma kfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.